Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya untuk Zoom pagi ini. Melanjutkan materi Pitagoras. Dengan yang kita bahas hari ini adalah Pitagoras dengan segitiga siku-siku yang memiliki sudut istimewa. Langsung saja, karena waktunya ini sudah berkurang banyak. Oke, jadi segitiga siku-siku itu ya pertama jelas dia sudutnya siku-siku ya ada yang 90 derajat. Dan kalau kita mau menentukan salah satu ukuran dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku, kita membutuhkan dua ukuran sisi yang lain. Itu mutlak diperlukan. Tetapi ada dua jenis segitiga siku-siku yang untuk menentukan ukuran sisinya, kita cukup diketahui hanya satu ukuran sisi, tidak dua. Kenapa? Karena segitiganya siku-siku itu adalah segitiga siku-siku yang istimewa. Nah, ada dua di sini, yaitu segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 atau 60 derajat, yang pertama. Dan yang kedua, segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudutnya 45 derajat. Langsung saja ya. Nah, yang pertama itu ini segitiga siku-siku. Selain segitiga siku-siku, dia juga gini-gini. Jadi segitiga itu ada dua macam penamaan. Yang pertama, segitiga berdasarkan ukuran sudut. Kalau berdasarkan ukuran sudut itu ada yang segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga apa lagi satunya? Maaf. Kalau segitiga ukuran sudut, segitiga siku-siku, segitiga lancip, sama segitiga tumpul. Sorry. Satu lagi, jenis segitiga berdasarkan ukuran sisinya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sembarang. Jadi ada dua macam jenis. Yang pertama jenisnya berdasarkan ukuran sudut, ada siku-siku, lancip, tumpul. Yang berikutnya adalah berdasarkan ukuran sisinya, ada sama kaki, sama sisi, ada sembarang. Nah, di sini yang istimewa itu adalah segitiga siku-siku, tapi dia juga segitiga sama kaki. Contohnya ini, segitiga A, B, C di sini. Segitiga ABC siku-sikunya di B, kemudian dia juga segitiga sama kaki karena AB dan BC-nya ukurannya sama. Nah, AB, BC-nya ukurannya sama. Jadi pada kasus ini kita cukup diketahui satu saja, misal diketahui AB. Kita sudah bisa menentukan AC-nya. Kenapa? Karena ketika AB-nya misalnya di sini 3, otomatis BC-nya berapa? 3. 3 juga. Kalau AB-nya saya ganti 7, BC-nya berapa? 7. Maka BC-nya juga 7. Nah, kemudian karena setelah diketahui BC 7, kita baru bisa menentukan ukuran AC. Jadi karena BC-nya 7, AC-nya berapa sekarang? 2/2, Pak. Sing 10, 24, 26. Berarti nah, berarti nanti AC-nya adalah 7 .
Aduh, kok gini ya. AC-nya adalah 7 akar 2. Penjelasan kenapa 7 akar 2 sudah terjelaskan yang minggu lalu ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi kita cukup tahu satu saja, pada akhirnya kita tahu 2 ukuran sisi yang lain. Yang nggak tahu 2, kan dari 1, yang pertama kita carinya berdasarkan sama kakinya, yang kedua kita carinya berdasarkan Pitagoras atau berdasarkan siku-sikunya itu. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan bentuk umum. Bentuk umum itu, nah, kalau kita buat aja lah sisi tegak. Misalnya kita punya sisi tegaknya. Yang tadi berapa sisi tegaknya itu? 3. Kalau 3, maka sisi miringnya berapa? 3 akar 2, Pak. 3 akar 2. Kemudian barusan kita juga membuat contohnya 7. Sisi miringnya 7 akar 2. 7 akar 2. Kalau kita membuat 11 misalnya, sisi miringnya berapa? Halo? 11 akar 2, Pak. 11 akar 2. Nah, kalau misalnya ukuran sisi tegaknya P, maka sisi miringnya P akar 2. Nah, gimana kok tahu itu P akar 2? Penjelasannya gimana? Nah, kan teorema kita buat aja teorema Pitagorasnya. Dengan P sebagai sisi tegaknya. Berarti kita punya P kuadrat. Kita punya P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan apa? P kuadrat tambah P kuadrat sama dengan apa? Dua P kuadrat. Kita punya 2P kuadrat. Nah, kemudian kan kita akar kan? Kita akar. Dua P kuadratnya kita akar. 2P kuadratnya kita akar. Ini sama dengan kita balik P kuadrat kali 2. Sama seperti kemarin. Maka kita punya akar P kuadrat dikali akar 2. Ini sama dengan P kali akar 2. Jadi di sini kalau sisi tegaknya P, maka sisi miringnya adalah P akar 2. Jadi kita sudah punya namanya apa ya? Punya pattern atau polanya di situ. Jadi kalau sisi tegaknya suatu bilangan bulat, berarti ya sisi miringnya bilangan bulat itu dikalikan akar 2.
ketika segitiganya adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Sekarang kita balik. Kalau hipotenusanya yang kita ketahui bukan sisi tegaknya, bagaimana? Kita misalnya hipotenusanya 10. Sisi tegaknya berapa? Nah, ini kalau di awal kita nggak bisa, atau jangan sampai kita meraba-raba mencoba-coba. Kita harus mengembalikan kepada rumusnya, atau bukan rumus sih, kembalikan ke teorema Pitagorasnya. Kita tadi misalkan sisi tegaknya nggak diketahui, berarti kita misalkan P. Ya. Yang diketahui adalah sisi miringnya. Sisi miringnya berapa? Nah, sisi miringnya di sini 10. Ya, kita masukkan saja seperti ini. OP tambah P kuadrat sama dengan 10. Oke, ya langsung kita kerjakan. Di sini kita punya 2P kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat berapa? 100, Pak. 100, Pak. 100. 2P kuadrat sama, karena ada duanya, maka kita bagi berapa? 2. Kita bagi 2. Jadi P kuadrat sama dengan 50. 50. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar mencari akarnya. 50 bisa langsung diakar nggak? Atau akarnya apakah berupa bilangan bulat? Akar 50 berapa? 5 akar 2. Nah, itu kan kalau langsung. Ya. Nah, kita kan akar 50 itu kita nggak bisa menentukan langsung. Maka kita rubah dulu 50 itu menjadi 25 kali 2. Ya, kenapa kok 25? Karena dari 50 itu yang bisa diakar adalah 25. Jadi kita tahu bahwa kemudian kita akar kan. P sama dengan akar 25-nya 5. Tinggal akar 2-nya tetap akar 2. Jadi kita tahu di sini kalau hipotenusanya 10 berarti P-nya 5 akar 2. Selanjutnya ya sama saja. Berarti kalau hipotenusanya 20 berarti di sini 10 akar 2. Kalau hipotenusanya 16 berarti di sini 8 akar 2 dan seterusnya. Tuh. Jadi dikembalikan lagi ke sini. Jadi kalau di sini kita tahu ini P, berarti di sini apa? Setengah P setengah kali P kali akar 2. Atau ini juga bisa sama dengan 1 per P kali akar 2. Kalau kita tahu ini. Ini adalah persamaan berdasarkan teorema Pitagoras kalau segitiganya sama kaki dan dia siku-siku. Apakah berlaku untuk segitiga siku-siku yang lain? Tentu tidak, karena dia mensyaratkan tadi itu sama kakinya itu. Oke, sampai di sini ditanyakan nggak? Halo?
Kalau nggak ada ditanyakan, saya lanjutkan untuk segitiga istimewa berikutnya, yaitu segitiga siku-siku yang merupakan pecahan dari segitiga sama sisi. Nah, ini. Jadi kita punya segitiga sama sisi. Jadi ABC itu segitiga sama sisi. Segitiga siku-sikunya yang mana? Segitiga siku-sikunya yang ADC atau CBD. Itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kita tahu misalnya kalau AB-nya 8, BC-nya berapa? 8. BC-nya juga 8. Kenapa kok BC juga 8? Segitiga sama sisi. Karena segitiganya sama sisi. Sama-sama sisi itu ABC ya. Bukan yang siku-siku. Ya. Karena ini sama sisi. Kemudian AD-nya berapa? 4. AD-nya 4. Kok tahu AD 4 tahu dari mana? Dia setengah dari DB. Oke, dia setengah dari AB. Ya. Loh kok bisa? Emangnya itu pasti setengahnya? Nah, ini akan panjang, sebenarnya akan panjang, karena konsepnya agak banyak yang ini. Jadi, AD itu adalah setengah dari AB, itu banyak syaratnya. Syaratnya itu CD itu harus garis tinggi. Nah, garis tinggi pada segitiga sama sisi itu pasti memotong AB-nya ukurannya sama. Jadi syaratnya ada banyak. Syaratnya itu harus segitiga sama sisi, CD-nya harus garis tinggi, dan seterusnya. Itu ada banyak. Tidak akan berlaku AD sama dengan BD kalau ABC bukan segitiga sama sisi. Kalau segitiga yang lain nggak berlaku setengahnya itu. Jadi misalnya kamu nggak diketahui ini segitiga apa. Kemudian tiba-tiba AB-nya 10, berarti AD pasti 5. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi harus diketahui dulu bahwa segitiga ABC itu adalah segitiga sama sisi dulu. Baru setelah dia diketahui segitiga sama sisi, maka kita bisa memastikan bahwa AD itu setengah dari AB. Ini harus saya tekankan karena nanti khawatirnya ketika ada kasus yang lain, kamu mengiranya itu tetap setengah. Jadi ini hanya kasus-kasus kasuistik saja. Ya. Oke, setelah kita ketahuan bahwa AD atau BD-nya itu setengahnya, maka kita bisa mencari panjang CD. CD-nya berapa? Ya, kita cari pakai biasa, pakai Pitagoras biasa. Yang sisi miring CB, berarti misalnya DC-nya P. P kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa itu? Sama dengan 8 kuadrat. P kuadrat P kuadrat ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan 64. Terus ini P kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. 64 kurangi 16 berapa? 48. 48. Nah, 48 ini akan kita akar.
lagi-lagi. Karena 48 itu akarnya bukan bilangan bulat, maka 48 harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pemfaktoran yang salah satu akarnya adalah bilangan bulat. 48 itu berapa kali berapa? 16 kali 3, Pak. 16 kali 3. Jadi kita tahu P sama dengan 4 akar 3. Di sini berarti 4 akar 3. Kalau kita buat yang lain juga, misalnya AB-nya 10. Sorry. Ya kita buat aja seperti ini. Sama. Berarti di sini nanti berarti AD-nya adalah 5, ini tetap 10. Ini 5, ini 10, ini 25, ini 100, kemudian ini 100, dikurangi 25. 100 kurang 25, 75. Sama kasusnya dengan tadi, 75 berapa kali berapa yang bisa diakar? Ternyata 25 kali 3. Jadi kita tahu P-nya adalah 5 akar 3. Oh, ternyata kok dari sini saja kita bisa tahu, oh ternyata di sini pasti ada akar 3-nya. Berarti bisa kita lanjutkan. Di sini nanti Oke. Jadi kalau misalnya di sini P, ini juga P. Maka di sini adalah setengah P. Ya, di sini kan bilangannya 4, di sini juga 4. 5, di sini juga 5. Ya sama berarti. Di sini setengah P dikali akar 3. Ya kalian nggak apa-apa sih menghafalkan ini, tetapi lebih penting daripada menghafal adalah kamu memahami prosesnya. Kenapa kok di situ bisa akar 3? Kenapa di sini kalau CB-nya 10, kemudian AD-nya 5, itu yang penting harus difahami itu. Jadi sewaktu-waktu kalian lupa dengan rumusnya, kamu tetap bisa mencari rumusnya lagi dengan pemahaman yang ada. Oke, sekarang seperti kasus yang tadi kita balik. Kalau yang diketahui sisi apa ini namanya? Sisi tegaknya yang CD. Kalau CD-nya diketahui 6 misalnya. Kalau ini 6, kita nggak tahu kan? Kita tahu tingginya 6, maka ini berapa? Ya, kita nyarinya ya pakai Pitagoras. Dengan ketentuan, ya, harus diingat, selain Pitagoras, di sini juga ada persamaan lain. Persamaan lainnya gini. Persamaan lainnya kan gini. Kita pakai yang CBD ya. Kita pakai segitiga yang CBD. CB itu sama dengan 2 kali BD. Ini persamaan yang harus dipahami dulu. Dari yang tadi itu. Ini yang harus diketahui. Jadi meskipun tidak tertulis, tapi ketika kasusnya seperti yang tadi ya, ini segitiga sama sisi, ABC-nya segitiga sama sisi, maka kita sudah otomatis harus bisa memahami bahwa CB pasti 2 kali BD atau BD atau BD itu sama dengan setengah kali CB. Ini harus diketahui dulu.
Kalau sudah tahu ini, baru nanti enak. Sekarang P. Kita kembalikan ke teorema Pitagoras. P kuadrat ditambah BD kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. Nah, kita masukkan persamaan yang di atasnya. Ternyata BC itu BC-nya itu 2 kali BD. Maka BC-nya kita ganti BC-nya 2 kali BD kuadrat. Ini kan. Akhirnya kita bisa dapat persamaannya 2 kali BD kuadrat sama dengan apa? 2 kuadrat BD kuadrat. Berarti sama dengan 4 kali BD kuadrat. Ini. Baru setelah ini kita rubah. Kita kurang-kurangkan. P-nya kita tahu adalah 6. Jadi di sini 6 kuadrat sama dengan 36 ya. Sama dengan 4 BD kuadrat dikurangi BD sama dengan apa? Halo? 4 BD kuadrat dikurangi BD. Halo? Empat BD kurangi BD? 3 BD. Nah, ini sama dengan 3 BD. 3 kali BD kuadrat. Nah, jadi kita tahu. Kemudian ini ada 3-nya sama-sama 3, sama-sama kita bagi 3. 36 bagi 3, 2, 12. BD kuadrat sama dengan 12. Jadi, BD sama dengan akar 12. BD sama dengan akar 12. Nah, 12 itu adalah 4 kali 3, kan? Nah, maka BD-nya adalah 2 akar 3. Dua akar 3. Selesai. Jadi ininya 2 akar 3. BD-nya 2 akar 3 atau AD-nya. Yang BC-nya ya tinggal dikalikan 2, kan? Berarti 4 akar 3. Ini juga 4 akar 3. Selesai.
Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Atau penjelasan terlalu cepat atau gimana? Halo? Enggak, Pak. Oke. Eh, nanti ini kalau memang penjelasannya terlalu cepat, nanti video rekamannya akan saya upload. Nanti kalian bisa kalau mau lihat-lihat lagi, bisa lihat nanti. Nanti ya mungkin ini setelah ini konversinya agak lama dan juga saya harus upload juga. Ya mungkin 1 jam lah. Tapi setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan supaya untuk pemahaman saja. Supaya kamu bisa latihan dan bisa lebih memahami tentang konsep yang tadi itu. Saya cek dulu halaman berapa ini. Sambil nunggu ini programnya jalan. Hari ini 31 siswa. Semua masuk berarti ya? Ada yang tanyakan nggak sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Oke, sebagai latihan bisa dikerjakan halaman ayo berlatih 6.4, halaman 40 dan 41. 40 dan 41 nomor 1 sampai 5. Ya. Halo? Halaman 40 sampai 41 nomor 1 sampai 5. Ya, Pak. Ini dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa diupload di yang biasanya. Dan kalau emang ada yang kebingungan bisa ditanyakan. Langsung ke saya WA, nggak apa-apa. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, sampai di sini mungkin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.